Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu kisah anak soleh di zaman Nabi Musa alaihi salam. Sebelum lanjut dalam pembahasan ini, mari kita bangun channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, komen dan serta lonceng notifikasi agar channel ini semakin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Musa adalah nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke Bukit Tur Sina. Di atas bukit itulah beliau akan berbicara dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya kepada Allah, akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Suatu hari, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang di surga nanti yang akan bertetangga denganku?" Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa turun dari Bukit Tur Sina dan terus berjalan menuju tempat yang diberitahukan tersebut. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya sampai juga Nabi Musa alaihissalam ke tempat yang ia maksud. Dengan bantuan beberapa orang penduduk di situ, Nabi Musa pun berhasil bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, beliau dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Namun, tuan rumah itu langsung tidak melayani Nabi Musa dan dia justru masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalam. Tak lama kemudian, dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu digendongnya dengan hati-hati. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Ada apa ini?" kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya, penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering serta dipeluk dan dicium. Kemudian diantar kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta dicium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudian pun diantar kembali ke kamar. Setelah selesai kerjanya, barulah dia melayani Nabi Musa alaihissalam. "Wahai saudara, apa agama kamu?" tanya Nabi Musa. "Aku agama Tauhid," jawab pemuda itu, yaitu agama Islam. "Lalu, mengapa kamu membela babi?" "Kita tidak boleh berbuat begitu," kata Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Tuan," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu dan bapakku. Oleh karena itu, mereka telah melakukan dosa yang besar. Allah telah mengganti wajah mereka menjadi babi yang buruk rupa. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. Hari-hari aku berbakti kepada kedua orang tuaku, sebagaimana yang Tuan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku," sambungnya. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampunkan. Aku bermohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia sebenarnya. Tetapi Allah masih belum mengabulkan permintaanku," tambah pemuda itu lagi. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Musa, inilah orang yang akan bertetangga denganmu di surga nanti. Baktinya yang sangat tinggi kepada kedua ibu bapaknya. Ibu bapaknya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga. Oleh karena itu, kami naikkan makamnya sebagai anak soleh di sisi kami."
Allah juga berfirman lagi, karena dia telah berada di makam anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat doanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga. Itulah berkat anak yang soleh. Dua anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapa yang akan masuk ke dalam neraka, pindah ke surga. Walau bagaimana buruk sekalipun perangai kedua ibu bapa kita, bukan urusan kita. Urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Walaupun banyak sekali dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kedua ibu bapa kita diampuni Allah. Urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kedua ibu bapa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu dan bapa di alam kubur. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapaknya bukan melalui hantaran uang, tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapaknya ialah dengan doa-doanya, supaya kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dinonton saja, silahkan dibagikan ke grup yang kalian miliki agar banyak membaca cerita ini. Sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.